عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat sempurna yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna dan juga Maha Mulia. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, satu-satunya Raja, Pemilik, Pencipta dan Pengurus serta pengawas semua yang di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana tetapi penuh dengan kemuliaannya, itu Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah, diperintahkan untuk setiap manusia menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan, menciplak hidupnya bagian daripada agama yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, berumah tangga, berekonomi, berinteraksi dan bergaul, serta juga bagaimana berpolitik. Seluruh lini kehidupan sosok manusia yang dibutuhkan untuk roda kehidupan telah dicontohkan oleh manusia terbaik ini. Dan Sang Pencipta Allah memerintahkan agar kita semua yang sudah beriman kepadanya untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan diucapkan salam hormat oleh Allah dan malaikatnya, serta jadikan ibadah buat kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah sempat kita panjang lebar menjelaskan bagaimana masuknya baginda Nabi SAW di Madinah dan 3 keputusan pondasi dasar dalam mendirikan negara yang diterapkan baginda Nabi SAW, yaitu membangun masjid sebagai basis kaum muslimin. Tepatnya dalam hitungan hanya beberapa hari saja beliau tiba di Madinah sudah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dan sudah kita sebutkan hikmah-hikmah daripada adanya masjid sebagai basis pertemuan kaum muslimin dan juga sebagai tempat untuk mengabsen tanda kutip diri mereka kepada Sang Pencipta Allah sehari 5 kali. Kemudian keputusan yang kedua adalah keputusan mempersaudarakan antara muslimin yang datang atau pendatang muhajirin dari Mekah dengan orang-orang yang mukim atau penduduk asli setempat Madinah. Dan ini juga sudah kita sebutkan bagaimana prosesinya dan juga apa hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah baginda Nabi SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah, di mana seluruh masyarakat Madinah termasuk orang-orang kafir wajib mengikuti peraturan Sang Pencipta Allah. Dan sudah kita sebutkan ada 2 hal dalam poin ini, yaitu peraturan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang sebagian yang masih musyrik dari orang-orang asli Madinah, dan juga untuk penduduk Mekah dari orang-orang Quraisy kalau datang ke Madinah untuk tidak dijamu dan juga tidak memberikan kepada mereka jaminan keamanan. Maka pada saat itu sudah saya katakan ada iklan perang dari Nabi SAW kepada Quraisy yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menghentikan dakwah selama 13 tahun di Mekah. Juga sudah kita sebutkan teman-teman sekalian kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum perang Badr. Banyak sekali kejadian di tahun pertama Hijriah, menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah, kemudian digenapkannya atau dilengkapkannya tata cara sholat seperti kita sekarang, yang tadinya cuma 2 rakaat semuanya, maka duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2, dan itu juga di tahun pertama Hijriah. Juga dikumandangkan atau pertama diperintahkannya azan, karena memang azan belum ada di Mekah, tapi terjadi di tahun pertama Hijriah. Kemudian juga meninggalnya Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang pertama kali mendirikan sholat Jumat. Dan ada beberapa kejadian-kejadian besar yang sudah kita sebutkan, termasuk diperintahkannya puasa Ramadan di tahun kedua dari masa hijrah Nabi SAW. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan Nabi SAW atau upaya Nabi SAW bersama dengan sahabat yang Nabi SAW membentuk mereka dalam bentuk Sariyah. Dan Sariyah sudah saya bahasakan, setiap pasukan yang kurang dari 100 orang namanya Sariyah. Dan Nabi SAW memiliki strategi perang yang seperti ini, sering mengutus suruh 10 orang, 8 orang, 20 orang, pokoknya jadi di bawah 100 orang. Pasukan ini hanya untuk menyerang
di waktu-waktu tertentu yang diperintahkan Nabi SAW, musuh walaupun jumlah mereka besar, dan ini banyak sekali yang berhasil, banyak sekali yang berhasil. Kemudian ada peperangan yang di atas 100 orang tapi beliau SAW tidak hadir, namanya Ma'rakah. Dan ada peperangan dihadiri Nabi SAW langsung di atas 100 orang, namanya Ghazwah. Dan sudah kita sebutkan semua panjang lebar contoh-contoh daripada peperangan-peperangan tersebut dan terjadi sebelum perang Badar. Malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, tetapi Nabi SAW sempat menulis perdamaian dengan suku Dumrah, yang sudah kita jelaskan juga tadi untuk pada pertemuan kita, namanya dipimpin oleh Majdi. Dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka mulai 1 Ramadan, mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW kalau ada kafilah Quraisy. Dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta 3 ekor ke atas baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu rata-rata di atas 1000 ekor unta, 1000, 1500 sampai 2500 sampai 3000, 4000 ekor unta. Kafilah dagang yang sangat besar. Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali sariyah-sariyah untuk menyerang kafilah Quraisy secara khusus. Karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali, terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi SAW membentuk syariah tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil. Tepatnya satu hari di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua Ramadan. Walaupun khilaf antara ulama tentang hari ini, tapi ada pendapat yang mengatakan di hari 2 Ramadan. Jadi baru puasa sehari, terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Jazair menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah. Serta uniknya kafilah ini, dulu-dulunya sebelumnya kafilah selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafilah yang ada, unta-unta mereka dan harta yang mereka bawa itu lebih dari 2.500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja, gitu kan. Maka mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafilah ini, kebetulan sekali dengan hikmah Allah, semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu, dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini, harta ini. Lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini. Jadi kafilah ini memang secara khusus adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah. Nabi SAW dengar, dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islam nanti di pembebasan kota Mekah. Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu, menyuruh Nabinya Muhammad SAW untuk keluar serang kafilah itu. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin. Maka diiklankannya pertama kali sariyah atau Ghazwah, peperangan dipimpin Nabi SAW untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar.
Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, Sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi SAW selalu dari orang-orang Mekah, supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Padahal sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang Mekah. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy termasuk orang-orang asli Madinah boleh. Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang, jumlah masyarakat Madinah banyak, ribuan orang. Tapi karena ini pilihan, bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah, tanda kutip ya, mengatur sebuah strategi atau rekayasa tanda kutip, tapi positif ya. Sebuah strategi agar terjadi peperangan ini. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumahmu hai Muhammad, di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah SWT sudah atur, tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif, tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini terjadi pertemuan ini. Nanti kita bacakan ayatnya. Sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan firman Allah yang mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran hai Muhammad, adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut dan akhirnya tidak punya uzur, tidak bisa ikut, akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mendapatkan pahala Badr, yaitu anak mantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, maksudnya ingin menyerang kafilah, belum dikatakan peperangan pada saat itu, karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur. Jadi bukan berhadapan sama kafilah, tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah. Utsman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap, tiba-tiba Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang merupakan istri dia, sakit keras, dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Maka Nabi SAW menugaskan Utsman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah. Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya, tapi menjaga anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW melibatkan Utsman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ghanimah. Sebelum jauh bicara masalah perang Badar, teman-teman sekalian, peperangan yang luar biasa pada saat itu, dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian, kalau Sariyah atau Ghazwah, karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar, tapi jumlahnya cuma 300 saja. Persiapan mereka sederhana sekali. Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak. Banyak di antara mereka hanya membawa sebilah pedang saja. Banyak di antara mereka cuma membawa beberapa anak panah. Yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5-6 anak panah saja. Karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang, gitu kan? Dalam pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang. Sebelum membaca panjang lebar itu atau mengetahui tentang peperangan Badar yang mulia,
Kita akan lihat dulu ada satu keajaiban yang terjadi, yaitu mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan ini jarang sekali orang mengetahui tentang kejadian ini, padahal sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perang Badr. Sebagian ulama sirah juga menyebutkan tentang riwayat ini, dan riwayat ini sahih tentang mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib adalah tante Nabi SAW. Waktu itu Atiqah belum masuk Islam. Ini bersaudara dengan Abbas, juga belum masuk Islam pada saat itu. Abbas nanti masuk Islam di pembebasan, sebelum pembebasan kota Mekah beberapa saat. Atiqah, teman-teman sekalian, 3 hari sebelum terjadi perang Badar sempat mimpi di Mekah, dan mimpinya itu membuat dia ketakutan sekali, karena pada malam itu Atiqah mimpi ada seseorang yang dia lihat datang dari kejauhan, kemudian naik ke atas sebuah bukit tinggi di Mekah. Kemudian orang itu teriak dengan suara keras menuju ke arah Mekah, dan suara itu masuk kepada semua rumah penduduk Mekah, yang bunyinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian dalam 3 hari lagi. Orang tersebut terus saja berteriak-teriak dalam mimpi Atiqah sampai dia memasuki Mekah dan keliling Ka'bah, kemudian terus meneriakkan kalimat tersebut, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang tersebut kembali mendaki bukit Abi Kubais dan teriak lagi dengan suara keras. Terus begitu dia kelilingi semua tempat Mekah diteriakin, wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siaplah menghadapi kematian kalian 3 hari lagi. Lalu orang itu mengambil batu, sebuah batu. Lalu batu itu dilihat oleh Atiqah dalam mimpi, diangkat lalu dilemparkan ke arah Mekah. Dan batu itu tiba-tiba menjadi sebuah serpian, atau menjadi serpian-serpian batu yang banyak, dan menimpa semua rumah di Mekah. Gak ada yang tidak kena, semua kena rumah itu dengan batu itu. Ini mimpinya Atiqah, dan mimpi ini disebut oleh para hadis sejarah dengan mimpi Atiqah, judulnya begitu. Ini tante Nabi SAW. Atiqah lalu menceritakan pada saat bangun kaget, dia cerita sama saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, taman Nabi SAW, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Abbas pun sangat ketakutan, karena ini berarti akan ada peperangan, tetapi mereka belum tahu apakah dari muslimin atau dari orang lain. Ini menandakan Mekah akan ditimpa kekalahan, akan hancur dan seterusnya, akan sedih, tapi belum jelas apakah dari muslimin atau orang lain. Pada saat itu Abbas pun mau menceritakan, takutnya nanti salah. Maka Abbas bersahabat dekat dengan satu orang namanya Al-Walid bin Utbah. Ini salah satu tokoh juga Quraisy, dan Abbas memberitahukan padanya kalau Atiqah tadi malam mimpi seperti ini, dan memberi pesan agar jangan diceritakan pada siapapun. Ini mimpi, takutnya nanti dikira saya ini membuat-buat atau adik saya buat-buat. Al-Walid lalu memberitahukan ayahnya yang bernama Utbah, dan memesankan agar tidak memberitahukan siapapun. Sampai akhirnya semua penduduk Mekah tahu. Dan ini sebuah pelajaran, teman-teman sekalian. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau engkau titip emas pada orang, pastikan tidak bertambah, bisa berkurang. Tapi kalau engkau titip kata-kata pada orang, pastikan bertambah. Itu sifat manusia. Jadi kalau antum berdiri di pinggir jembatan, lihat saja, nggak ada apa-apa, cuma kayak orang apa sih, kagum lihat sesuatu. Nanti orang lain datang, antum sudah pergi. Dia lihat-lihat, ada orang ketiga datang, ditanya, ada apa? Kayaknya ada buaya. Yang orang pertama nggak bicara apa-apa. Pergi orang kedua, orang ketiga nih, lihat cari buayanya mana. Datang orang keempat, ada apa? Ada buaya putih. Pernah dengar nggak cerita buaya putih di Indonesia? Saya kaget juga lihat dengar ada buaya putih nih. Nanti orang kelima datang, ada apa? Oh, buaya putih, tapi di sebelahnya ada perempuan. Apalah segala macam, jadi panjang. Abbas sebenarnya radhiyallahu anhu itu belum masuk Islam ya, tidak tahu kalau berita mimpi adiknya Atiqah telah tersebar. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy memang tahu kafilah terbesarnya mereka akan melewati Madinah, dan selama ini sudah usaha kaum muslimin menyerang tapi tidak berhasil. Lalu kemudian saat dia tawaf di Ka'bah keesokan paginya, tiba-tiba melewati majelis Quraisy yang satu sama lain saling berbisikan, di antaranya Abu Jahal, orang yang merupakan musuh besarnya Islam. Abu Jahal waktu itu sedang membicarakan mimpi Atiqah. Lalu Abu Jahal berkata kepada Abbas lagi tawaf,
wahai Aba Fadl, nama anaknya Fadl, anak pertamanya, wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat cukup nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Artinya sudah ada satu orang ngaku nabi, masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi? Abu Jahal menyinggung, kenapa? Karena Atika mimpi kan, masa ada lagi Atika juga ngaku nabi? Kan sudah ada Muhammad nih, tapi dia singgung dengan bahasa dia. Aku melihat cukup satu orang saja ngaku nabi dari kalian, hai suku Abdul Muttalib. Abbas bertanya, apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu. Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Ini baru tadi malam diceritain, hari ini sudah sebar semua. Gara-gara titip kata-kata. Jangan ceritain orang ya. Jadi jangan antum pakai cara ini, percuma. Jangan ceritain orang, pasti sampai kemana-mana gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri, dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri, karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi, maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya, maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong, dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong, ini lagi tantunya pembohong. Maka Abbas bingung pada saat itu. Abu Jahal lalu berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong dari suku-suku Arab yang ada. Abbas tetap memungkiri, dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Sudah, Abbas tinggalkan saja. Saat Abbas balik, maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata, maksudnya dari suku Muttalib, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana, dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan suku Muttalib. Artinya Abbas mengatakan, baiklah, kita lihat, kalau 3 hari dia mau permalukan suku kita, maka kita akan perangi, saya akan lawan dia. Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi mimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak, gitu kan. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada 2 orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma ini diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu kan, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata 2 orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada 2 perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan 2 perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini? Kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, tadi ada 2 orang yang lewat tapi tidak berbicara dengan kami.
hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr radhiyallahu anhu dan juga Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu yang singgah tadi, kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka. Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka, dikorek-korek, ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran sirahnya ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali strategi juga yang ternyata pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali di antara semua suku Arab hanya orang-orang Madinah saja yang memberikan unta mereka makan kurma, yang lain tidak ada, makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma, dan kurma itu dianggap makanan elit ya, makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sufyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini, dan dia tidak tahu kalau ini sahabat, dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek, ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sufyan malam itu mengutus seseorang kemudian menulis surat ke Mekah. Wahai Quraisy, lalu disebut satu-satu pemilik harta, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abul Hakam atau Abu Jahal, disebutkan satu persatu semuanya, harta kita akan diserang oleh Muhammad, segera kirim pasukan. Malam itu juga gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan. Mungkin kalau kita seperti ini tidak periksa kotorannya unta, tapi ini begitu jelinya, dan memang mereka tahu itu. Terjadilah pengiriman surat. Abu Sufyan memilih seseorang yang memang terkenal sekali, orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu, subhanallah ya. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya, luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu dan membuat massa langsung bisa percaya. Sekian banyak massa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah, supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar. Dan seluruh pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Damdam menuju ke Mekah teman-teman sekalian. Pada saat mau tiba di Mekah, apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua. Pada saat dia masuk ke Mekah, dia sambil teriak-teriak. Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi. Darah semua, robek-robek baju gitu kan. Pada saat tiba di wilayah namanya Bata ya, Bata ini sebuah wilayah disebutkan, artinya sudah terjangkau. Pintu gerbang sudah kelihatan, penjaga pintu gerbang sudah kelihatan, di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan, ada prajurit yang jaga. Itu dia mulai teriak, ini namanya daerah Bata. Bata itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gauth, Al-Gauth, artinya pertolongan, pertolongan gitu kan, dalam kondisi berdarah-darah semua ini, tapi darah unta ya. Al-Latima, Al-Latima, Al-Latima itu penyerangan, penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan, dia buat dirinya jatuh berdiri, padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi, jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan. Orang tanya, ada apa? Ada apa wahai Damdam? Dia tidak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Tetap aja dia jalan. Terus dia jalan. Orang sambil dengar, dia terus teriak Al-Gauth, Al-Gauth. Orang Mekah akhirnya kumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai sudah kumpul semua. Dan dia berada pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Darun Nadwa. Teriak-teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, teriak-teriak begitu terus ya. Maka pada saat semua sudah kumpul, maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya, wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan. Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan. Dan kebetulan Damdam pada saat itu salah satu dari 40 orang prajurit yang sedang mengawal kafilah. Kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu, gitu kan. Maka dia pun akhirnya teriak-teriak, lalu dia mengatakan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang
Bukan dia bilang baru persiapan ya, sudah menyerang kafilah, gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin, maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.000 maaf, 2.500 atau 3.000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam ya, memutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini, mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul 1.000 personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak untuk memanggil seluruh kepala suku berperang, kirim pasukan kalian. Sedikit kita selipkan kisah teman-teman, kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, paman kandung, ya, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya kan, paman kandung Nabi SAW. Tapi dia membenci Islam dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi SAW yang mencapai masa kenabian, masih hidup dan mereka beriman. Itu adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Ada dua paman Nabi yang sampai masa kenabian tapi tidak beriman. Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Abu Lahab ini teman-teman sekalian, pada saat dia tahu hartanya banyak di situ, tapi karena dia merasa dia nggak perlu ikut, dia mau jaga Mekah, khawatir terjadi nanti peperangan benar, kemudian pasukan kalah, maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah. Dia kebetulan pernah mengutangkan uang kepada seseorang dan dia berkata kepada orang itu, kalau kau mau utangmu lunas, maka keluarlah mewakiliku, bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang. Maka orang itu pun setuju. Akhirnya orang tersebut pergi mewakili ya, Abu Lahab. Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar, dari asli Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku Khazraj, ya, terkenal sekali. Yang pada saat dia meninggal, singgasananya Allah, arsy-nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah, Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya. Umayyah bin Khalaf ini kalau datang ke Madinah bertamu di rumahnya Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di sahabat dekat. Dua-duanya pemimpin suku, ini di Mekah, ini di Madinah, dan dua-duanya orang kaya raya. Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu. Masuklah Sa'ad bin Mu'adz menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad, wahai Umayyah, beritahukan kepada saya kalau Ka'bah kosong. Kapan kosong, tidak ada orang tawaf, orang Mekah, saya mau tawaf. Malam hari nggak apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang. Dan mereka bersiul serta bertepuk tangan. Dalam Al-Quran dikatakan muka'an wa tasdiyah. Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul. Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang. Dan kita tahu nanti dalam sirah kita dijelaskan banyak lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan. Maka Sa'ad tidak mau tawaf pada saat itu. Kata Umayyah, baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya dan dia tidak cerita nih. Dia cerita sama Abu Jahal, sama Abu Lahab kalau ada tamu saya Sa'ad, karena mereka benci dengan penduduk Madinah, gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya, dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad, ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah, mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya, memang terkenal juga.
Kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'ad, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah hidup. Gitu kan. Berani benar kau masuk di sini. Gitu kan. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga gitu kan. Saya akan lawan kamu. Dan kalaupun saya terbunuh, kau pikir sukuku akan tinggal diam? Mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal, demi Allah kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Mu'ad, sahabatnya. Tapi ini muslim, ini kafir kan, seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami, gitu loh. Sa'ad kepala suku, ini sahabatnya, tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela? Ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu, ini informasinya, perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW sudah menginformasikan kami akan membunuhmu nanti. Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum perang Badar, kalau kami akan membunuhmu nanti, tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah waktu itu kaget. Dia lagi pegang sebuah benda, jatuh bendanya. Dan Umayyah ini sekali lagi kafir dengan risalah Nabi SAW. Tapi dia tahu Nabi jujur. Apa dia bilang? Apakah Muhammad menjelaskan? Apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak ada informasi. Tapi kami akan membunuhmu, itu pasti. Gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam riwayat yang dikatakan Umayyah pun bingung. Maka Umayyah meninggalkan dua-duanya, pulang ke rumahnya. Rupanya karena Umayyah pergi, Abu Jahal takut juga. Enggak jadi berantem nih. Abu Jahal tinggalkan juga. Sa'ad bin Mu'ad pulang ke Madinah. Karena enggak jadi pertengkaran, dia sudah pulang gitu kan. Pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah, belum masuk Islam, menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang diberitakan Sa'ad kepadaku malam ini? Kata istrinya, tidak. Apa itu? Istrinya juga kafir gitu kan. Dia bilang, Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Dia bilang, saya sudah tanya kepada Sa'ad, tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik, ini teman-teman sekalian, kejadian ini 3 bulan sebelum kejadian penyerangan, akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpegang terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah. Pasukannya 300 duduk depan dia. Enggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa enggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad bin Mu'ad? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku. Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Enggak usah percaya, enggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan? Dia bilang, demi Allah saya enggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar, gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa, khusus baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah. Nih, pakai minyak wangi nih, hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan.
Kata Umayyah, kenapa kau kasih saya minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. Maka Umayyah marah, Umayyah tepis bara api itu, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, istriku siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Aku mau pergi. Bukankah diingatkan? Bukankah Sa'ad bin Mu'adz sudah cerita kalau Muhammad mempromosikan sahabatnya akan membunuhmu? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar sebentar beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu istrinya pun menyiapkan. Subhanallah, setiap kali pasukan Quraisy yang 1000, terkumpul 1000 akhirnya kan, setiap kali istirahat menuju ke Madinah, menuju ke Badr, setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tergiring ke perang Badr. Dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu anhu, mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya, dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad mengatakan, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri. Maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya. Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya, anaknya demi keselamatan hartanya. Dia tidak faham, dia mengatakan kepada Sa'ad, apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini? Kata Sa'ad, tidak, tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku. Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar mulut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. Sedikit teman-teman sekalian, kita sebutkan Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain, namanya suku Kanana. Suku Kanana. Suatu hari ceritanya begini. Ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia, tidak usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu diahnya 100 ekor unta. Kalau orang dibunuh, bayar 100 ekor unta. Keluarganya lebih pilih terima duit aja daripada dibunuh orang ini, dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian, biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu, lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah, orang yang dibunuh ini. Suku Kanana akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman, perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW, belum ingin menyerang Madinah. Tapi ini punya masalah ini menjadi masalah bagi Quraisy, karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah, untuk menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana, dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka. Suku Kanana pada saat tidak mau diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu menyerang Nabi SAW, karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, maka syaitan bisa saja iblis langsung yang menjelma menjadi manusia, dan dia menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jush'um, dan Jush'um adalah cabang terbesar suku Kanana. Jadi Kanana tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh. Tetapi syaitan datang menjelma, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma lalu bergabung dengan majlis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal.
Masih ingat ya? Baik. Walaupun 3 orang yang jawab tidak apa-apa lah. Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian, syaitan menjelma jadi Suraka bin Malik Al-Jushumi. Nanti ini masuk Islam orang ini. Dan Suraka bin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah, yang akhirnya kudanya tenggelam, dia jatuh, dia dapat surat jaminan dan seterusnya. Syaitan menjelma jadi dia, kemudian bergabung di majlis syurahnya Quraisy. Lalu dia berkata, tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana. Kanana tidak akan menyerang kalian. Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. Ya. Quraisy pun pada saat itu merasa tenang karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana, dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar. Dan ini semua teman-teman sekalian karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar, dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan. Sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar, muslimin yang akan menang. Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha, dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak, atau akan berpengaruh atau tidak tahu. Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi, dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi Suraka bin Malik, memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sungguhnya saya ini pelindung kalian. Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada, gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itulah dia mengatakan, saya takut, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat. Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya. Kalau malaikat begini sudah datang, habis nih ceritanya. Udah pasti kalah gitu. Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar. Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar sirah nih. Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya, sebab kejadian, kita tidak paham nih. Mungkin hanya umum, oh syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya. Syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya ayat, dan hadis ini hadis sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nabi SAW pada saat mengetahui Quraisy keluar dengan kekuatan 1.000 orang, beliau SAW mengetahui kekuatan pasukannya hanya 313 orang, 314 dengan beliau SAW. Jadi ini cuma 30% dari kekuatan orang Quraisy kurang lebih. Dan perlu diketahui 314 orang ini niatnya bukan untuk perang. Makanya saya bilang tadi lebih sederhana. Tidak pakai baju pedang, tidak pakai baju besi, tidak pakai topi besi, pakai pisau, pedang sederhana. Ada yang cuma bawa tombak, ada yang cuma bawa beberapa busur panas saja. Pada saat itu jumlah sahabat tepatnya 313 orang, 314 dengan Nabi SAW, dan hanya terdiri dari 70 ekor hewan tunggangan, 2 ekor kuda dan 68 ekor unta. Setiap sahabat saling bergantian menunggangi unta mereka, dan yang sama sekali tidak memiliki hewan, maka sepanjang perjalanan mereka berjalan kaki. Sementara Quraisy memiliki 1.000 orang, semuanya personil perang, terdiri dari 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta. Jadi semuanya menunggangi. Jadi kalau kita sekarang perang ini, ada pejalan kaki,
Gitu kan? Pasukan muslimin jumlahnya banyak yang jalan kaki dan cuma sedikit, 68 orang saja, 68 ekor unta saja dengan 2 ekor kuda, jadi cuma 70 ekor kurang lebih. Jadi masih ada 200 sekian orang yang jalan kaki, lebih banyak jalan kaki gitu kan, dengan sederhana. Sementara Quraisy 1000 semuanya menunggangi kuda. Kalau kayak zaman sekarang semuanya pakai tank dan yang lainnya sendiri cuma jalan kaki gitu. Quraisy juga membawa selain daripada 1000 personel kuat ke perang itu, mereka membawa juga ratusan ekor unta yang membawa makanan-makanan, ya, logistik mereka. Kemudian juga mereka membawa banyak wanita, penari-penari, ya, yang sengaja dipilih yang memiliki suara-suara yang indah, badan-badan yang indah untuk memotivasi pasukan untuk berperang. Pada saat pasukan sudah saling dekat, maka turunlah wahyu Allah yang maha tinggi dan maha pemurah menginformasikan pada Nabi SAW tentang keluarnya pasukan Quraisy. Jadi sampai pada saat Quraisy sudah keluar dan sudah mendekati Badr, Nabi SAW waktu itu belum tahu kalau Quraisy sudah keluar. Informasinya Allah sampaikan pas Quraisy sudah dekat lokasi. Makanya tadi saya bilang di awal, banyak ulama tafsir yang mengatakan ini tanda kutip rekayasa Allah, strategi Allah supaya peperangan terjadi. Dan perlu digarisbawahi, waktu itu pertama kali orang-orang Madinah ikut berperang bersama Nabi SAW. Jadi ini berat, peperangan pertama, bukan hal yang ringan gitu. Harus di sini punya motivasi yang besar. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu Quraisy keluar dengan 1000 kekuatan, 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka, dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak. Maka Nabi SAW berkata, wahai manusia, berikan pendapat padaku, apa saran kalian? Dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya. Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi pada saat itu pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi. Tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana pendapat kalian untuk menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang? Abu Bakar tanpa nunggu, manusia yang paling mulia dalam Islam, tidak pernah terlambat dalam kebaikan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah melihat diri saya dan muslimin bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan. Setiap Nabi sebutkan satu, dia sudah ada duluan. Selalu gitu. Sedekah, kita baru bawa harta sudah ada di depan Nabi. Umar pernah bawa setengah hartanya, datang ke masjid. Nah, waktu Nabi bilang jihad, sedekah, lalu dia kaget, Abu Bakar sudah ada. Padahal dia sudah bilang, waktu Nabi bilang jihad, saya hari ini akan dahului Abu Bakar. Begitu datang ke masjid, Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, pasti hari ini sedekah saya lebih banyak, karena saya 50%, seluruh harta setengahnya, setengah harta saya bawa. Lalu duduk, lalu dia tanya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa yang kau berikan? Kata Abu Bakar, seluruh harta saya. Abu Bakar berdiri, pada saat itu ya, pada saat lagi genting-gentingnya nih, ini tunggu pendapat, ini satu pendapat berpengaruh besar pada perang atau tidak. Abu Bakar mengatakan, wahai utusan Allah, lanjutkan langkah anda dan kami bersama anda. Perang, pulang, kami siap. Nabi SAW berterima kasih pada Abu Bakar. Baiklah, terima kasih Abu Bakar. Nabi cuma bilang, berikan aku pendapat wahai manusia. Siapa lagi yang punya pendapat nih? Lalu berdiri setelahnya Umar radhiyallahu anhu. Umar berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar, ya Rasulullah, melangkahlah. Di mana anda mau pergi maka kami ikut. Perang, pulang. Nabi SAW terima kasih pada Abu Umar, lalu Umar duduk. Nabi masih ulangi, wahai manusia, berikan pendapat. Berdiri lagi sahabat Nabi yang mulia, Al-Miqdad Ibn Amr radhiyallahu anhu, terkenal. Miqdad ini teman-teman sekalian adalah orang yang luar biasa, sampai dikenal kekuatannya sampai dengan 1000 orang. Umar bin Khattab pun mengakui itu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat apa saja yang telah Tuhan anda perintahkan. Apa saja? Kami tidak akan mengucapkan kepada anda seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24, waktu Musa alaihissalam diperintahkan Allah suruh Bani Israel itu, waktu selamat dari kejaran Fir'aun, serang Palestina, rebut Palestina itu. Rupanya mereka tidak mau, orang-orang Yahudi. Apa kata mereka kepada Musa? Mereka berkata, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka berkata, hai Musa, ini termasuk sahabat-sahabat Musa ya, berkata pada saat itu,
Kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina selama-lamanya. Karena selama mereka ada di dalam Palestina rupanya ada orang-orang yang asli turunan Yaman, mereka postumnya kuat-kuat, tapi mereka waktu itu menyembah berhala. Orang-orang Yahudi tidak mau masuk sana. Apa kata mereka? Pergilah kamu berdua dengan Tuhan Muhammad Musa, perangi, kalau menang beritahukan kepada kami. Sementara kami akan tunggu di sini. Kurang ajar sekali. Apa kata Mikdad radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, kami jalankan apa perintah Tuhan Anda dan kami tidak akan mengucapkan kepada Anda apa yang diucapkan Bani Israel untuk Musa. Tapi kami akan mengatakan, pergilah Anda dengan Tuhan Anda dan perangilah mereka, sementara kami akan bersama dengan kalian berdua berperang. Demi Allah, wahai utusan Allah, bila Anda membawa kami ke Biraqal Jimad, pastikan tidak seorang pun di antara kami yang berkhianat, pasti kami akan ikut. Perlu teman-teman garis bawahi, apa sih Biraqal Jimad? Kenapa Mikdad memilih kalimat ini? Biraqal Jimad teman-teman sekalian adalah sebuah tempat di wilayah Yaman. Antara kota Madinah dengan Biraqal Jimad ini ada 14 suku, semua suku jumlahnya ribuan orang, jadi ada puluhan ribu orang yang membenci dan siap memerangi Islam. Waktu itu jumlah mereka 300 orang saja. Apa kata Mikdad? Ya Rasulullah, kalau Anda mengajak kami ke Biraqal Jimad, ya, ke sana, Biraqal Jimad ini tadi dari Madinah ke sana jaraknya ada 14 suku, ribuan orang, semuanya benci Islam. Kami lewatin satu-satu suku itu, kami perangin sampai ke lokasi itu, kami siap. Seperti itu bahasa, jadi luar biasa. Artinya jangan Anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini, sungguh Mikdad telah mengucapkan kalimat di perang Badar yang aku berharap aku yang mengucapkannya. Karena kalimat itu lebih aku cintai daripada humurun ni'am, atau nikmat yang terbesar, gitu kan. Karena kalimat ini mulia sekali. Nabi SAW masih belum puas. Beliau berterima kasih pada kita lalu mengatakan, wahai manusia, berikan pendapat. Masih kurang kalau cuma 3 orang. Ayo siapa lagi yang bisa pendapat? Ahli sejarah mengatakan sebab Nabi SAW terus meminta pendapat karena semua yang memberikan pendapat dari Abu Bakar, Umar, Mikdad radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Mekah semua. Orang-orang Mekah wajar karena mereka masih marah sama Quraisy, perilaku-perilaku yang jahat. Belum ada satupun orang Madinah yang memberikan pendapat nih. Makanya Nabi tanya terus, wahai manusia. Tapi Nabi punya tata krama. Nabi enggak bilang, wahai Ansar bagaimana kalian? Enggak. Wahai manusia, berikan pendapat lagi. Nabi tunggu terus. Terus saja, dan tercatat dalam sejarah ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang Ansar bersama Nabi SAW. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, di Baiat Aqabah pada saat Nabi SAW di Mekah dan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah datang membaiat Nabi SAW, memberikan kesetiaan, janji setianya, itu akan membela Nabi di Madinah, di kota Madinah. Di luar Madinah belum ada akad. Akadnya waktu itu, kalau Anda datang ke Madinah ya Rasulullah, kami bela Anda. Jadi belum ada akad, kalau sudah tiba di Madinah kami menyerang, Anda menyerang kami ikut, belum ada itu. Maka Nabi SAW ingin tahu ini, benar gak ini, gimana Madinah ini? Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz, tadi tokoh kita yang mulia, pimpinan suku Aus, tadi saya keliru, saya katakan Khazraj ya. Beliau lalu mengatakan, kami melihat ya Rasulullah, seakan-akan Anda menyinggung kami orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Karena ini berat, ini peperangan, menumpahkan darah, meninggalkan keluarga, segala macam. Saat lalu berkata, demi Allah ya Rasulullah, bila Anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama Anda. Maka Nabi SAW sangat senang dengan pernyataan Sa'ad, karena Sa'ad mewakili orang-orang Ansar, pimpinan mereka. Lalu beliau bersabda pada saat itu, turun wahyu menyampaikan berita gembira khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 kemenangan. Berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya 2.500 ekor unta, atau kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy kita akan menang walaupun jumlah mereka 1.000.
Maka para sahabat senang dengan berita ini, berarti berita wahyu langsung sampai dari langit. Ini pasti menang, mau lemah, mau jumlahnya sedikit, mau tidak punya keterampilan perang, pokoknya menang. Tiketnya sudah ada. Tapi para sahabat itu yakin benar. Anda nggak tahu kalau kita yang hadir pada saat itu. Allahu a'lam. Dari seluruh mukminin yang patuh kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya gembira, tetapi ada satu hal kata ulama sejarah ya. Di sini jiwa para sahabat berharap dapat kafilah, bukan perang. Karena mereka juga berpikir kafilah cuma 40 orang yang dilawan. Ini 1000 orang. Ini penjaga kafilah biasa seperti mereka. Ini pasukan perang keluar dengan banyak bekal. Maka jiwa mereka tetap berharap supaya dapat kafilah. Mereka tidak berharap ada peperangan. Dan Allah ceritakan masalah itu dalam surah Anfal ayat surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan Muhammad dari rumahmu dengan kebenaran. Artinya tadi sudah kita bilang ada rekayasa tanda kutip Allah di sini. Dan sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin tidak menyukainya. Mereka tidak berharap terjadi peperangan, terharap mengejar kafilah. Nabi SAW terus saja ya, lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat pendapat tersebut hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badr yang bernama Udwatid Dunya. Tepatnya di utara Badr, dan beliau berkemah di belakang Udwatid Dunya. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badr, teman-teman. Ada satu gunung besar. Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Di sebelahnya gunung itu namanya Udwatil Quswa. Jadi dunia dan Quswa gitu ya. Pasukan Nabi SAW tiba di Udwatid Dunya. Belum tahu ini lokasi perang di mana, tapi yang jelas sampai di situ. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak, istirahat. Dan itu sudah menjelang malam. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa. Di seberangnya gunung, jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan, sini pasukan. Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir, di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilahnya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada. Kedua pasukan tidak saling tahu. Luar biasa Allah atur kejadian ini, dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badr, dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badr dan keluar ke pesisir Laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jalla, tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, maksudnya Udwatid Dunya tadi, lebih dekat dengan Madinah, dan ketika mereka pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Kata para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu kata Allah, agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Tokoh-tokoh Quraisy nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badr, termasuk musuh Islam yang paling besar siapa?
Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Gitu kan? Dengan keterangan yang yaitu orang agar binasa orang-orang yang ya selama-lamanya orang-orang yang yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata pasti mereka mati, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Maksudnya orang-orang beriman mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan walaupun jumlah mereka lebih sedikit, dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat inilah teman-teman sekalian yang membuat para ulama mengatakan tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang maha tinggi. Karena Allah mengatakan kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih. Lokasi Allah yang tentukan, gitu kan. Pertemuan musuh Allah tentukan, kafilah Quraisy lolos Allah yang tentukan, semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badar telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang beliau ikhtiar manusiawi. Jadi kan, berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar. Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terdapat 2 anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air. Lalu mereka lewat dari Udwatil Quswa, mutar dari gunung. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin. Lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan. Pikirannya kemah. Orang lagi nginap malam-malam gitu. Lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ternyata pakai baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap, ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. Enggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin, bukan pasukan. Terus saja digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. Begitu riwayatnya. Ini semua karena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW saat selesai sholat subuh, karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini 2 orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyampaikan kafilah teman-teman sekalian, dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari, pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat. Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang, karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah, sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang, mereka tidak mau perang gitu kan? Karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi, dan mereka khawatir itu. Mereka tahu ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. Suku Zumrah, satu suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah, dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Gitu kan? Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari 1000 pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka sebelumnya tidak tahu, tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh nih, kita harus pulang nih, gitu kan? Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya. Kemudian pembicaraan tentang balik ke Mekah ini mulai ramai di antara pasukan Quraisy, dan akhirnya mereka banyak yang siap-siap. Utbah bin Rabi'ah
yang nanti juga mati ya di perang Badar ini. Salah satu pemimpin pasukan Quraisy didatangi oleh Hakim bin Huzam dan berkata kepadanya, Hakim bin Huzam salah satu orang yang dianggap bijaksana di Mekah yang termasuk yang sempat merobek kesepakatan pemboikotan Nabi SAW, gitu kan, Hakim bin Huzam. Dia berkata, wahai Utbah, untuk apa lagi berperang? Bukankah kafilah telah selamat? Demi Allah, bila kita memerangi mereka berarti kita memerangi sanak kerabat kita sendiri. Ada banyak muhajirin di situ, ya, banyak orang-orang Mekah. Dan saat kita balik ke Mekah, maka pasti setiap individu di antara kita akan membenci satu sama yang lain, karena ia melihat kerabat orang yang telah membunuh ayahnya atau sanak kerabatnya. Kalau kita perang nih, kita bunuh misalnya, bunuh Abu Bakar, bunuh Umar, ini pasti ada kerabatnya di Mekah yang tahu nanti ini yang bunuh saudara saya. Nanti sulit itu nanti. Maka aku sarankan berbuat baiklah pada manusia, umumkan agar pasukan semua balik. Kenapa Hakim bin Huzam di sini mendatangi Utbah? Karena Utbah dianggap pada saat itu pimpinan perang. Iklankan supaya pulang. Utbah lalu mengiklankan, wahai sekalian manusia, tujuan kita keluar untuk menyelamatkan kafilah dan kafilah telah selamat, maka peperangan tidak diperlukan lagi. Mari kita balik ke Mekah. Panglima perangnya buat itu. Perhatikan di sini teman-teman sekalian ya. Orang yang paling benci dengan Islam, siapa dia? Abu Jahal berperang lagi di sini. Dia berperan lagi. Dia waktu dengar Utbah bilang itu pasukan perang, ini pimpinan perang. Maka dia melihat pasukan semua mulai siap-siap balik, maka Abu Jahal mendatangi satu persatu pasukan. Kenapa balik? Jangan balik, gitu kan. Teriak-teriak di pasukan, tidak ada yang mau dengar Abu Jahal. Tidak ada yang mau dengar, orang semua tidak mau perang. Dan dianggap dia bukan pimpinan perang. Abu Jahal lihat, di pasukan ternyata ada Amir al-Hadrami. Siapa Amir al-Hadrami teman-teman sekalian? Adalah ayahnya yang dibunuh anaknya oleh Abdullah bin Jahash. Kalau masih ingat tadi ada Sariyah ya, yang dibentuk Nabi SAW 8 orang, dipimpin Abdullah bin Jahash. Kemudian ada 2 orang sahabat, Utbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang hilang, sisa 6 orang menyerang. Kan ada 2 orang dari orang Quraisy yang ditawan, 1 terbunuh. Yang terbunuh ini anaknya si Amir ini. Amir keluar ini untuk membalas kenapa anaknya dibunuh oleh Abdullah bin Jahash. Juga mau ikut pulang, Abu Jahal dekati. Dia mengatakan, wahai Amir, ya, dia bilang sama orang ini kan, wahai Amir, apa kau tidak lihat orang-orang semua akan kembali ke Mekah dan mereka tidak akan membalas kematian anakmu? Amir lalu terus dimotivasi oleh Abu Jahal, ingatlah darah anakmu tumpah, anakmu mati, dibunuh oleh Abdullah bin Jahash, itu pasukan muslim. Kalau kau sekarang biarkan mereka pulang dan kau tidak menarik pasukan ini, maka pastilah anak kamu tidak ada balasannya sama sekali. Dan percuma kalau dari Mekah. Terus dimotivasi dengan kalimat-kalimat sampai akhirnya Amir mendatangi atau pergi ke tengah-tengah pasukan, lalu ia duduk di atas tanah. Dia buru-buru ke depan pasukan, lalu duduk tiba-tiba di atas tanah. Orang semua jadi berhenti lihat. Kenapa nih Amir duduk di atas tanah? Kemudian Amir mengambil tanah dan dia taruh di kepalanya, ya, sambil dia menangis dan mengatakan, sungguh kasihan aku, sungguh kasihan aku, kalian tega meninggalkan membalas kematian anakku. Demi Allah, kalau anak seseorang dan kalian yang mati terbunuh, kalian tidak akan membiarkannya. Terus saja Amir nangis-nangis, gitu kan, debu dilempar-lemparin ke pasukan, gitu kan, sampai akhirnya seluruh pasukan kembali. Kesian nih Amir, kita bantu saja. Ini semua gara-gara idenya Abu Jahal. Saat itu teman-teman sekalian, tidak seorang pun dari Quraisy, juga muslimin saling tahu posisi satu sama yang lain, tentunya tidak saling tahu kalau pasukan. Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar berdua ini, mengumpulkan informasi. Jadi 2 orang pun yang ditawan oleh muslimin, itu orang Quraisy tidak tahu, karena jumlah mereka besar. Enggak tahu kalau 2 orang yang kena, 2 orang ini tadinya yang ditawan oleh muslimin malam hari itu, mereka cuma tidak izin mereka cuma keluar mau cari sumur, ketangkaplah. Jadi orang Quraisy pun tidak tahu kalau mereka ketangkap, ya. Maka Nabi SAW keesokan harinya, pagi hari itu, di waktu duha, beliau pun keliling, nyari-nyari informasi. Maka keduanya, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menemukan seorang wanita tua, dan Nabi SAW bertanya padanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di sekitar tempat ini? Perhatikan sini dalam strategi perang teman-teman sekalian, tidak pernah menanyakan masalah hal yang rinci. Tadi kita lihat juga kasus waktu pertama sekali Abu Sufyan mau menyelamatkan kafilah, bagaimana dia mengecek kotoran tadi unta itu, dan dia tidak bertanya apa-apa, dia cuma bilang ada orang lewat sini, oh ada 2 orang. Dia tidak tanya siapa mereka, enggak, langsung ke sana, langsung cek, oh ternyata betul, kirim surat langsung. Seperti itu. Juga 2 orang sahabat tadi begitu dengar dari 2 perempuan ini, nanti kalau kafilah lewat,
saya akan transaksi dengannya. Maka langsung pulang ke Madinah melapor. Begitu luar biasa mereka memata-matai dan sudah faham kalau ini adalah informasi yang dibutuhkan. Perempuan tua ini tahu kalau di sebelah ada pasukan Quraisy. Mereka lihat, perempuan ini tahu, dia tinggal di lokasi itu. Dia tahu kafilah Abu Sufyan sudah lewat. Nabi SAW tanya, apakah engkau punya informasi apa yang terjadi di lokasi sekitar sini? Orang itu bertanya, perempuan tua ini, siapa kalian? Kata Nabi SAW, bila engkau menyampaikan pada kami informasimu, maka kami pun akan menyampaikan kami dari mana. Orang itu bilang, aku telah disampaikan bahwa pasukan Quraisy sudah keluar dari hari ini dan hari itu dan sudah melewati wilayah ini dan wilayah itu. Bila itu benar, maka pastilah pasukan Quraisy sudah berada di belakang bukit ini. Perempuan itu bilang, gitu kan? Dan aku juga sudah mendapatkan berita kalau Muhammad keluar dari Madinah. Dia tidak tahu ini kalau Nabi SAW ini. Pada hari ini dan hari itu dan sudah melewati lembah itu. Kalau memang benar, berarti mereka semestinya sudah ada di sini. Ditunjuk udwati dunia, lagi ada di situ, gitu kan? Maka Nabi SAW lalu bertanya, bagaimana dengan kafilah Abu Sufyan? Orang itu mengatakan, aku tidak tahu. Ini bagian dari kecerdasan Abu Sufyan tentunya juga di sini kata para ulama sejarah. Bukan memuji orang kafir, nanti dia masuk Islam. Tapi bagaimana Abu Sufyan itu sampai tidak ada satu orang pun tahu tentang kafilahnya. Sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Sufyan menaikkan unta-untanya di atas bukit-bukit. Enggak biasa unta naik atas bukit, tapi dinaikkan di bukit, melewatin bukit-bukit. Jadi sananya akhirnya tidak ketahuan. Orang-orang di sekitar tempat itu pun tidak tahu. Orang itu lalu bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi SAW, kami dari air. Orang-orang Arab teman-teman sekalian, seringkali kalau mau memperkenalkan dirinya, dan suku-suku Arab itu hidup di satu lokasi kalau ada mata air di situ, dan mereka beri nama. Misal mata air apa. Jadi orang taunya, kamu dari mana? Kami dari mata air ini. Jadi mereka sudah tahu seperti itulah. Maka itu perempuan yang tanya, dari mana kalian? Tanya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dari air. Perempuan itu tanya, dari air apa? Kata Nabi SAW, air. Selesai, ditinggal. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah, bisa kata ahli sejarah, mata air Madinah tapi tidak disebutkan. Atau yang dimaksud adalah kami dari sperma. Dari air, kata para ulama. Nabi SAW mengatakan kami dari air manusia, selesai. Dan tidak perlu menjawab lengkap, gitu kan? Kalau dijawab perempuan ini akan memberitahukan Quraisy nanti. Setelah itu Nabi SAW sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy. Khabbab bin Mundhir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pemilihan anda? Jadi waktu itu Nabi SAW akhirnya memasang tenda-tenda, ya, mengatur kemah-kemah para sahabat dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung, di belakang gunung, kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat, gitu kan, putar dari sebelah. Belakang ini banyak kebun-kebun kurma, di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang, mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi SAW meletakkan pasukan berkemah di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur, tapi di tengah-tengah lembah. Harapannya nanti kalau Quraisy mutar lebih dekat untuk dilawan gitu. Khabbab bin Mundhir, salah satu ahli perang Ansar di Madinah, berkata, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah pemilihan tempat ini di tengah-tengah lembah ini wahyu dari langit atau hanya strategi perang anda pribadi? Dan ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian. Jadi Nabi SAW mempertemukan antara pendapat pribadi beliau, ijtihad kalau belum ada wahyu, dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu. Kalau pendapat beliau SAW tidak sesuai dengan wahyu, maka beliau tinggalkan, gitu kan. Di sini kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu. Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah. Maka kata Khabbab radhiyallahu anhu, baik, kalau begitu Rasulullah, kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan di Madinah. Maka pendapat kami, kita tidak tepat kalau berkemah di tengah-tengah lembah ini. Yang paling baik adalah kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di situ banyak sumur, pasukan berkemah di situ. Sehingga mereka bisa minum kalau haus, mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ. Kalau mereka pun mau minum, kalau habisan air, mereka harus mutar ke belakang pasukan muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik, lalu Nabi SAW mengikuti pendapat sahabat itu. Dan ini juga pelajaran teman-teman, pentingnya orang bermusyawarah, dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang kalau memang ada pendapat yang lebih baik. Dan Nabi SAW menunjukkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan.
Pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu agar tanah yang ditempati kaum mukminin jadi basah. Dan yang turun kepada kaum muslimin adalah hujan gerimis. Hujan gerimis. Sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tertidur karena lembutnya air hujan, halus sekali lembut, gerimis, maka mereka ngantuk tertidur. Jadi mereka istirahat. Dan tanah di tempat mereka pijak itu menjadi basah, tapi basahnya tidak becek. Karena padang pasir teman-teman, kalau terlalu kering, berat untuk dijalani. Kita kalau jalan di padang pasir itu cepat capek, berat, tanahnya kering. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini, atau saya tulis teman-teman sekalian, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Karena air sumur jadi penuh karena hujan turun. Kalau tadi airnya agak dalam sulit juga ditimbah gitu. Sementara di lokasi kaum musyrikin turun hujan yang sangat lebat di sebelah gunung ini. Hujan lebat sampai becek semuanya. Becek semuanya jadi kotor, baju mereka jadi basah gitu kan. Sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya gitu kan. Unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah. Hujan lebat gitu. Sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat, serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur, gitu kan. Juga membuat mukminin dengan hujan gerimis tadi menjadi mengantuk, dan mengantuk ini ternyata adalah cara yang paling tepat menghilangkan rasa takut. Orang kalau takut, kemudian dia ngantuk, takutnya hilang, tidur akhirnya, gitu. Ya ternyata dengan ngantuk takutnya hilang, gitu. Jadi kalau teman-teman ngantuk, kalau takut ngantuk saja. Dikatakan pada saat itu beberapa orang sahabat yang bertugas pada malam itu, mereka mengatakan sampai-sampai saking ngantuknya pedang di tanganku jatuh sampai 7 kali. Dia berjaga malam, jadi ngantuk jatuh pedang bangun lagi, begitu terus sampai 7 kali, gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kejadian tersebut dalam surah Al-Anfal. Ini saya tadi katakan Al-Anfal menceritakan tentang perang Badr ini. Surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi buka Al-Qur'annya ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Maaf. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ayat 9-nya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, atau kalian memohon pertolongan kepada Tuhan, minta kemenangan, lalu diperkenankan untuk kalian, atau di sini bisa dikatakan dikenankan untuk Muhammad SAW, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu semua dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian semua mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Jadi hujan gerimis turun, ngantuk, jadi hatinya jadi tentram.
hilang rasa takutnya. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguhkan dengannya, dengan hujan, telapak kaki kalian. Jadi tanahnya jadi basah tadi, kakinya bisa lebih mudah untuk menyerang musuh nantinya. Kemudian ayat 12, ya ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari tangan mereka. Jadi perintah Allah kepada malaikat. Nanti kan kita pelajari setelah perang Badar bagaimana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian tahu mana korban kalian, mana korban malaikat? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bekas tebasan leher ada bakar, luka bakar dan jari-jari terputus, itu adalah korban malaikat. Karena Allah menyuruh itu, menyuruh malaikat penggal leher-leher mereka dan potong jari-jari mereka. Ayat 12 Al-Anfal. Ayat 13-nya, ketentuan demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14, itulah hukum untuk mereka di dunia, dan maka rasakanlah hukuman itu bagi orang kafir. Sungguhnya bagi orang-orang kafir itu masih ada azab di akhirat nanti. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang kita sudah tahu masyhur, pimpinan tadi Aus, berkata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh anda sudah lebih tahu apa yang akan terjadi, peperangan apa yang akan terjadi, dan di Madinah terdapat saudara-saudara kami yang bukan tidak ikut dan mendukung anda karena takut, tapi mereka tidak tahu kalau terjadi peperangan. Niscaya kalau mereka tahu, mereka tidak akan meninggalkan anda sama sekali. Bila anda setuju ya Rasulullah, kami akan jadikan buat anda kemah di belakang pasukan, dan kami siapkan pula buat anda tunggangan khusus unta yang terbaik kami. Bila kami menang, maka itulah harapan kami semua. Tapi bila kami kalah, anda masih bisa menyelamatkan diri ke Madinah dengan menunggangi unta tersebut dan bertahan di Madinah, sehingga Islam tidak hilang. Karena kalau anda juga ikut mati, maka habis Islam ini. Artinya di sini ikhtiarnya Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai manusia. Maka Nabi SAW berkata, sungguh pendapat yang baik. Lalu orang-orang Ansar membuat kemah khusus buat Nabi SAW untuk berteduh, dan Nabi SAW dari situ memantau peperangan. Nabi SAW lalu membagi bendera-bendera peperangan. Keesokan paginya ada bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, ada bendera dipegang oleh Mu'adz bin Umair, ada yang juga yang lain-lain dipegang oleh beberapa orang-orang Ansar. Saat tiba pasukan Quraisy, mereka sempat bingung karena tidak ada air. Ya. Waktu mereka rupanya tiba di situ, mereka minum, mereka berpikir nanti di setiap lokasi bisa mampir untuk ambil air. Cari air, nggak ada air. Pasukan kehabisan air. Hujan ada di mana tapi becek, jatuh ke tanah, nggak ada yang bisa diambil. Sumur adalah di belakang pasukan muslimin. Lalu pada saat mereka siap-siap mau perang, kondisinya lemah karena semalam tidak tidur, badan mereka basah, logistik mereka basah, air mereka kehabisan, gitu kan. Jadi banyak hal yang Allah SWT sudah persiapkan di situ. Lalu mereka begitu pula muslimin sudah siap-siap perang. Saat melihat keadaan sudah akan terjadi peperangan, Nabi SAW mengangkat tangan beliau dalam kemah berdoa kepada Allah, dan beliau terus berdoa agar meminta kepada Allah diberikan kemenangan. Dan Abu Bakar waktu itu bersama dengan Nabi SAW di kemah mengawal beliau. Nabi SAW lalu menutup wajah beliau SAW dengan jubahnya dan berdoa, ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan ini muslimin musnah, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi orang yang akan menyembahmu. Lalu Nabi SAW terus berdoa sambil menangis. Lalu Abu Bakar merasa iba dengan Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah, bukankah anda sudah janjikan kemenangan? Bukankah anda adalah Rasulullah? Untuk apa kasihani diri anda? Ringankan doa anda. Sungguh Allah tidak akan menyusahkan anda. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah sebuah perintah. Kerjakan. Walaupun Allah sudah janji, kita ucapkan. Karena saya tidak ingin sahabat-sahabat saya jadi korban. Baik. Waktu masih ada ya? Hah? Sampai jam berapa nih? Saya lihat waktu Jakarta loh ini, jam 8 sekarang. Baik, ada beberapa kejadian luar biasa di Badar teman-teman sekalian. Beberapa kejadian besar di Badar. Sebelum terjadi peperangan kita bicarain, sebelum terjadi peperangan. Yang pertama, kisah sahabat yang mencium perut Nabi SAW. Saya tulis judulnya begitu. Pada saat selesai berdoa, sholat dan doa, Nabi SAW keluar dan mengatur saf sahabat.
Nabi SAW tidak membagi-bagi pasukan, tapi menyatukan mereka dalam satu tempat. Nabi nggak bagi-bagi sisi kanan, sisi kiri, tengah, belakang, enggak. Pasukan sedikit, 313 orang. Bahkan yang ikut cuma 312, Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Pasukan disatukan di satu tempat. Terdapat sebuah kejadian kecil. Waktu Nabi SAW sedang mengatur saf dengan tongkat beliau, ada seorang dari Ansar yang kebetulan sangat gemuk, sampai waktu berdiri tubuhnya keluar dari saf. Maka Nabi SAW memerintahkan dia, mundurlah agar lebih rapi safnya gitu kan, sambil menekan ujung tongkat beliau ke perutnya sahabat itu. Mundur kamu gitu ya. Lalu waktu itu tiba-tiba sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, Anda telah menyakitiku, maka aku ingin menuntut kisos. Minta kisos dari Nabi. Anda tusuk saya juga tusuk ya Rasulullah. Gitulah mintanya. Ini medan perang dan ini sahabat. Sahabat yang lain semua dengar, langsung menghardik. Ada apa dengan kau? Ini Rasulullah. Orang ini tetap saya berkata, ya Rasulullah, hakku, aku harus minta kisos. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi itu berikan perut, kasih tongkat, ini perut saya. Kata dia, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan, baju saya sempat terbuka sedikit. Maka kena dengan tongkat Anda kulit saya juga mau begitu ya Rasulullah. Maka yang terjadi, Nabi SAW bukain sedikit baju. Waktu terbuka ternyata orang ini datang langsung memeluk perut Nabi SAW lalu menciumnya, gitu kan. Lalu kemudian Nabi SAW menanyakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, sekarang musuh depan mata, jelas-jelas ini antara mati atau hidup. Saya ingin sebelum saya mati yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Ini kejadian unik yang luar biasa. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Tapi ini tentu satu orang, nggak mungkin orang semua buat itu ya. Pada saat itu teman-teman sekalian terjadi hal yang lain sebelum peperangan, namanya mubarazah, perang tanding. Orang-orang Arab dulu punya tradisi, sebelum perang yang besar, mereka perang tanding, keluar jagoannya sana, jagoannya sini, saling duel gitu kan. Itu untuk memotivasi pasukan, siapa yang kuat nih. Peperangan diawali dengan mubarazah atau perang tanding secara individu, dan awal yang keluar dari pasukan Quraisy adalah Aswad bin Abi Aswad. Ini orang yang pertama keluar dari Quraisy, Aswad bin Abi Aswad. Ini gampang dihafal namanya. Hitam, anaknya hitam gitu ya. Ia maju depan pasukan muslimin dan bersumpah kalau ia tidak akan kembali ke pasukannya sampai ia meminum dari sumur muslimin. Kan air lagi habis. Demi Allah saya pasti akan memenangi kalian. Saya akan minum dari sumur kalian. Seperti itulah. Saat itu dari pasukan muslimin keluar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, terkenal orang sangat luar biasa, ahli perang. Lalu terjadi duel yang sangat sengit hingga akhirnya Hamzah berhasil menebas salah satu kaki Aswad dan mengucurkan darah yang sangat banyak. Saat Aswad sudah enggak berdaya lagi, ia terus berusaha merangkak sampai ke sumur muslimin. Dia merangkak, darahnya terus menetes. Hamzah ikuti dari belakang. Pasukan Quraisy melihat dia mau menjalankan sumpahnya, datang sampai minum dari situ. Dia berusaha mau minum terus mati, enggak sempat minum gitu kan, terbunuh dia akhirnya. Dan ini termasuk Aswad adalah korban pertama di perang Badar. Artinya orang pertama yang didaftar masuk neraka di perang Badar. Lalu keluar 3 orang sekaligus dari Quraisy. Utbah bin Rabi'ah, yang pertama ini tokoh Quraisy. Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi Utbah keluar, anaknya juga keluar. Utbah bin Rabi'ah keluar. Al-Walid bin Utbah, anaknya dia keluar. Dengan Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah. Jadi ini adik kakak dengan anaknya, keluar 3 orang menantang muslimin. Siapa yang mau tanding? Pada saat itu keluar dari muslimin 3 orang dari Ansar. Yang uniknya yang keluar ini 2 orang anak muda, 15 sama 16 tahun. Muadz bin Afra dan Auf bin Afra. Ini punya kisah yang unik, nanti kita belajar di perang Badar. Luar biasa 2 orang ini. Keluar dan didampingi oleh sahabat Nabi yang mulia yang mati syahid di perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Utbah berkata pada mereka, jadi waktu itu kan kalau orang perang teman-teman, matanya saja yang kelihatan, biasanya orang tutup semua kan, maka Utbah, Syaibah ini tidak tertutup semua, tidak kelihatan. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini 3 orang ini terbuka mukanya, tapi mereka nggak kenal, ini bukan orang Mekah nih. Ditanya, siapa kalian ini? Maka masing-masing menyebutkan nama-namanya dan nasabnya. Kata Utbah, sungguh kalian dari turunan terhormat, kami pernah dengar ini dari orang Madinah, tapi kami ingin berhadapan dengan anak-anak suku kami sendiri dari Quraisy. Lalu Utbah berkata, wahai Muhammad,
Ya, Utbah ini orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, kami ingin berhadapan dengan anak-anak kaum kami sendiri. Keluarkanlah yang sepadan dengan kami dari sisi jalur nasab dan punya keterampilan perang. Sombong mereka mengatakan itu. Maka Nabi SAW lalu berkata, berdirilah wahai Ubaidah. Ubaidah ini adalah sepupu Nabi SAW. Berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali. Nabi SAW pilih dari kerabatnya semua. Berdiri kalian ketiga, hadapin itu. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini cucunya Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi SAW. Karena Harith anak pertamanya Abdul Muttalib. Anaknya Harith namanya Ubaidah masuk Islam. Jadi ini sepupu Nabi SAW. Harith dengan Abdullah saudara. Gitu kan. Kemudian Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib kita tahu paman Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib misalnya Nabi SAW. Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW. Nabi SAW memilih yang terbaik dari jalur nasab, sepadan dengan mereka, dan juga pasti Utbah tidak akan nolak karena ini dari kerabat Nabi SAW. Utbah lalu berkata, siapa kalian? Maka ketiga sahabat tersebut memperkenalkan diri masing-masing. Kebetulan ketiga sahabat ini memang dipilih Nabi SAW selain dari orang Quraisy, juga mereka pakai baju perang. Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah ini pakai baju perang dan tinggal matanya yang kelihatan. Jadi Utbah nggak kenal nih. Siapa kalian? Tiga-tiganya perkenalkan diri. Lalu pada saat itu tiga-tiganya atau Utbah mengatakan, kalian pantas menghadapan dengan kami. Lalu yang pertama maju Utbah melawan Ubaidah, sepupu Nabi SAW, anaknya Harith tadi. Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Ali bin Abi Thalib hanya dengan beberapa gerakan saja berhasil membunuh Al-Walid, mati. Berapa gerakan dikalahkan. Ali sangat mahir, luar biasa. Begitu juga Hamzah menyusul membunuh Syaibah dengan sangat cepat. Tertinggal sekarang Ubaidah dengan Utbah. Utbah memang kuat, Ubaidah masih muda. Tidak ada duel satu sama yang lain hingga keduanya jatuh, sempat terjatuh, gitu kan? Sama saling mukul, kemudian jatuh dua-duanya. Tapi dua-duanya belum mati. Ya. Dan sempat pada saat itu Utbah terkena sabetan pedang Ubaidah pada saat jatuh, dan Ubaidah sempat menangkis, terpukul saja di perisainya, tapi si Utbah kena pedang dan akhirnya berdarah, jatuh, kakinya luka. Maka Hamzah dan Ali mendekati Utbah lalu membunuhnya, dan mereka berdua memikul Ubadah ke pasukan muslimin. Dan selang beberapa waktu pada saat itu, karena ada pukulan Utbah yang keras walaupun tertangkis di perisai, rupanya terpukul ke dadanya Ubaidah, dan Ubaidah pun mati syahid, dan dia termasuk orang yang mati syahid di dalam perang Badar yang pertama. Quraisy melihat hal tersebut tidak mau lagi tanding. Tiga-tiga tokohnya mati semua dengan sekejap. Mereka terpukul dengan itu. Lalu mereka siap-siap untuk menyerang. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW lalu memerintahkan suatu perintah yang pada saat itu sangat aneh bagi mereka dan unik dalam strategi perang. Nabi SAW memerintahkan pada saat itu agar seluruh pasukan muslimin duduk ke tanah. Unta-unta kuda yang ada tadi 68 ekor unta dan 2 ekor kuda disingkirkan semua ke belakang. Jadi cuma pasukan manusia saja, dan mereka suruh duduk. Ini orang-orang Quraisy bingung, tidak pernah lihat seperti ini. Mereka biasanya teman-teman sekalian, cara orang Arab dulu kalau berperang, mereka menyerang nih, menyerang. Yang musuh itu punya kewajiban bertahan, tangkis serangan itu. Habis itu mereka kembali, mereka lagi yang bertahan, ini lagi yang menyerang. Cuma begitu cara perangnya, cara dulu begitu. Maka mereka bingung, ini strategi apa nih? Kenapa kok dulu di bawah gitu? Bagaimana cara diserangnya? Dan Quraisy pada saat itu sempat bingung, dan ini apa, ini strategi apa? Nabi SAW bersabda, biarkan mereka menyerang lebih dulu, bila kalian didekati maka lawanlah mereka. Bila kalian diserang dengan anak panah maka berlindunglah di belakang perisai-perisai kalian. Begitu saja ya. Dan baju-baju besi kalian. Quraisy lalu tiba-tiba menyerang dengan berjalan perlahan mendekati pasukan muslimin dan memperbanyak serangan dengan anak panah. Tapi pada saat itu muslimin berusaha menahan, ya, anak-anak panah mereka kena perisai-perisai sampai mereka sudah dekat. Waktu mereka sudah mau tebasin pedangnya, maka pasukan muslimin baru menyerang. Dan ternyata dengan cara seperti ini, itu ada dua manfaat kata para ulama sejarah. Yang pertama, muslimin dengan duduk rasa takutnya kurang. Beda dengan kalau berdiri. Mereka duduk gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat menangkis serangan-serangan musuh itu akan memberikan motivasi ke mereka, ternyata kita tidak terbunuh nih. Dan dari sekian banyak 300 orang pasukan, yang kena pada saat itu mati cuma 1 orang, sementara pasukan Quraisy banyak yang terbunuh. Yang terbunuh adalah Ubaidah. Ini adalah salah satu budak Umar bin Khattab yang terkena panahnya Quraisy. Ada kisah yang lain teman-teman, kisah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu. Ada sebuah anak panah yang tidak jelas dari mana arahnya di pasukan muslimin, karena pada saat Quraisy lempar panah,
Ada juga di antara muslimin dari belakang lempar panah. Ada satu orang namanya Haritha bin Suraka, ini kena panah dan tidak jelas orang ini mati di kena panahnya orang Islam atau panahnya orang Quraisy. Dan ini perlu teman-teman kita ketahui. Saya jelaskan saya karena ini terjadi pada saat itu. Setelah perang Badar, ibunya Harith datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari, Anda sudah tahu bagaimana Harith punya kedudukan di sisi saya. Saya dengar informasi dia terbunuh di Badar waktu Nabi sudah pulang dari Badar, sudah menang. Maka beritahukan kepada saya di mana Harith, mati syahid kah masuk surga atau dia sekarang tidak jelas kena panahnya muslim, mungkin dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, wahai ibunya Harith, sungguh kau telah kehilangan informasi. Anakmu Harithah mati syahid dan sekarang dia berada di surga Firdaus yang tertinggi. Kisah yang lain kuasa Umair bin Hammam radhiyallahu anhu bin Hubab, ya. Saat pasukan Quraisy mulai menyerang, Nabi SAW memerintahkan sahabat. Jadi waktu sudah menyerang, mereka diserang oleh muslimin, mereka mundur. Atur lagi strategi mau menyerang muslimin. Waktu mau menyerang yang kedua kali, Nabi SAW kembali mau mengatur pasukan. Jadi begitu zaman dulu mereka masih bisa mengatur strategi perang, diatur perang. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyerang pada saat itu terlebih dahulu. Maka para sahabat berusaha menyerang pada saat itu. Dan Nabi SAW kembali ke kemah untuk sholat dan berdoa untuk menang kaum muslimin. Dan beliau bersabda pada saat itu, ya, waktu pasukan sudah mau disuruh menyerang, kata beliau, sekarang kalian yang serang lebih dulu. Jangan tunggu lagi dengan duduk, ini serangan yang kedua. Tapi ingatlah, ada pesan penting, ada wahyu datang. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian terbunuh di sini dalam peperangan ini. Sekarang kalian nyerang nih, terbunuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Umair bin Hammam radhiyallahu anhu berkata, lagi pegang kurma berapa butir, dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah, indah sekali nih ya Rasulullah, indah sekali, ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah, wahai Umair, disebut namanya dia, tidak seorang pun dari kalian terbunuh dalam peperangan ini kecuali ia pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair bilang lagi, bakhin ya Rasulullah, indah sekali ini. Orang Arab bisa mengatakan kalau ini tuh bakhin gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau katakan itu? Kata Umair, ya Rasulullah, aku hanya tinggal menghadapi orang-orang ini, Quraisy, dan aku terbunuh ditusuk oleh mereka, lalu masuk surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, siap-siap, takbir, seranglah. Begitu Nabi SAW takbir, sahabat takbir, serang. Umair ini pegang ada kurma 2 butir di tangannya. Pasukan lagi menyerang. Dia bilang di dalam riwayat Bukhari, demi Allah, bila aku harus menunggu menghabiskan kurma ini masih lama. Innalah hayatun tawila. Dilempar butiran tersebut lalu dia masuk menyerang sampai dia terbunuh mati syahid. Kemudian ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Waktu itu terjadi peperangan kecamuk, turunnya malaikat. Nabi SAW lalu kembali ke kemah dan peperangan pun berkecamuk. Sementara Nabi SAW berdoa, tiba-tiba saja beliau ngantuk, berat dan tertidur. Sekejap. Itu sekejap, ya. Abu Bakar melihat Nabi SAW lagi peperangan kecamuk ini. Nabi tadinya serius melihat. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau terkaget. Baru beberapa detik kalau kita sekarang terbangun. Lalu beliau tersenyum. Dan Abu Bakar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, bergembiralah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, apa berita gembira itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini Jibril telah datang dengan menunggangi kuda putih dan bersamanya 1000 malaikat. Quraisy jumlahnya 1000 kurang. Ya, sekarang malaikat datang, kalau malaikat saja lawan sudah cukup, gitu kan? Belum pernah teman-teman sekalian, kata ahli sejarah, malaikat terlibat dalam peperangan kecuali perang Badar. Ini pendapat yang paling kuat. Peperangan yang lainnya Allah SWT tidak turunkan lagi bantuan malaikat, tapi mereka hadir menyaksikan, iya. Tapi ikut berperang tidak pernah kecuali di Badar. Nabi SAW lalu keluar dari kemahnya, kemudian beliau menggenggam tanah dan melempar tanah tersebut ke arah Quraisy sambil beliau bersabda, sungguh terhina wajah-wajah kalian. Beberapa sahabat yang pada saat itu di perang Badar masih dalam keadaan kafir berkata, demi Allah, waktu Nabi SAW melempar tanah itu kami menyaksikannya. Dari pasukan kafir kami menyaksikan. Mereka masih kafir, nanti masuk Islam.
dan tidak seorang pun di antara kami kecuali kena matanya debu itu. Lemparan pasir, padahal cuma segenggam ya. Ratusan orang ini semuanya kena dengan itu. Pelemparan tanah tersebut Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kembali surah Al-Anfal ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Maka yang sebenarnya adalah bukan kamu yang membunuh mereka, hai Muhammad. Bukan pasukan yang membunuh orang-orang Quraisy, akan tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar pada saat kau sedang melempar, tapi Allah lah yang telah melempar tanah itu sehingga menyebar ke mata pasukan Quraisy. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang sempurna. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat 17. Ayat 18-nya, itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian dan sungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan teman-teman sekalian tentang kejadian ini dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir tentang kedatangan malaikat yang 1000 itu ya. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad kepada Tuhanmu pertolongan, lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu hai Muhammad dan pasukanmu 1000 malaikat yang turun atau datang berturut-turut, maksudnya bersamaan. Yang ayat 10-nya, dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan tersebut melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita masuk ke yang lain teman-teman, kisah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ini kalau kita mau ikutin sampai subuh loh, nggak selesai. Ini panjang kisahnya. Nabi SAW memerintahkan agar muslimin tidak membunuh Abul Bukhturi karena ia yang telah membatalkan pemboikotan terhadap Nabi SAW dan Bani Hashim juga Bani Muttalib. Masih ingat Abul Bukhturi? Dia salah satu dari sekian orang, 6-7 orang yang berkumpul untuk merobek ya surat yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi SAW. Abu Bukhturi punya jasa. Hadir di perang Badar, Nabi SAW mengatakan jangan bunuh Abul Bukhturi. Kalau temui dia hindari saja, jangan ada yang membunuhnya. Pada saat itu juga Nabi SAW melarang untuk membunuh siapapun dari Bani Hashim karena mereka ikut berperang terpaksa. Terlebih lagi Bani Hashim sudah banyak yang pulang. Tinggal dari Bani Hashim beberapa orang, diantaranya Abbas. Maka kata Nabi SAW, terutama Abbas pamanku jangan ada yang bunuh, karena dia keluar membenci, tidak suka. Nabi SAW tidak larang kalau ada di antara muslimin mungkin yang menyerang Abu Lahab, paman Nabi, tapi kafir memang. Abbas tidak berbeda, membenci itu, tidak suka, tapi dia terpaksa. Salah seorang dari sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu sempat marah dengan Quraisy karena beberapa kerabatnya telah terbunuh di peperangan itu, di perang Badar. Dia bilang, apakah kami melihat mereka Quraisy membunuh sanak kerabat kami dan kami akan membiarkan mereka? Demi Allah, bila aku ketemu dengan Abbas pasti aku akan hantamkan pedangku ini ke wajahnya. Jadi ternyata Nabi SAW larang, tidak boleh kan? Tapi dia emosi, dia bilang kalimat itu. Sahabat ini mulia, Hudzaifah bin Yaman terkenal, orang yang sangat mulia. Tapi pada saat itu dia tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Dengan jengkelnya di medan perang, kok bisa Abbas dilolosin? Kalau Abbas ketemu saya akan bunuh, gitu kan? Nabi SAW saat mendengar perkataan Hudzaifah berkata kepada Umar bin Khattab, sedang berada di samping Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau akan membiarkan paman nabimu dibunuh? Umar langsung angkat pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, gampang, izinkan saya tebas lehernya Hudzaifah. Selesai, saya bunuh. Hudzaifah sudah jadi munafik, anda larang bunuh, dia bilang bunuh, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, jangan, biarkan saja dia. Hudzaifah berkata setelah selesai peperangan, sungguh aku tidak tahu kenapa aku mengucapkan kalimat tersebut dan masih saja kalimat tersebut membebaniku selama aku hidup dan tidak akan terbayar kecuali aku mati syahid. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman terbunuh mati syahid di Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Ketika peperangan sedang berkecamuk teman-teman sekalian, Abul Bukhturi dengan salah satu temannya sempat dilihat oleh beberapa sahabat dan salah satu dari sahabat yang bernama
Mujadzir radhiyallahu anhu. Mujadzir ini teman-teman sekalian berkata pada Abu Bukhturi, sesungguhnya Nabi kami telah melarang kami membunuhmu. Abu Bukhturi bilang, bagaimana dengan sahabatku ini? Ada teman di sebelahnya. Kata para sahabat, kami tidak dilarang membunuhnya. Ya, cuma kamu saja sendiri. Abu Bukhturi bilang, aku tidak akan membiarkan sahabatku kalian bunuh. Mujadzir lalu berusaha menyerang sahabat Abu Bukhturi, tapi Abu Bukhturi terus menghalangi, dan akhirnya Mujadzir ya tidak sengaja mengayunkan pedangnya, dan akhirnya Abu Bukhturi menyerang Mujadzir dengan pedang. Pada saat diserang dia menangkis, kemudian dia menyerang tidak sengaja kepada Abu Bukhturi, dan Abu Bukhturi akhirnya terbunuh. Pada saat itu Nabi SAW sudah dipesan, jangan bunuh Abu Bukhturi, apapun alasannya, hindari. Tidak usah mau bunuh temannya, sama temannya pun ditinggalkan. Mestinya begitu perintah Nabi SAW. Mujadzir segera menghadap diri kepada Nabi SAW dan berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mau membunuhnya, tapi ia terus menyerangku hingga aku harus membela diri, dan akhirnya membunuhnya. Terus saja Mujadzir meminta ridho Nabi SAW sampai Nabi SAW memaafkannya. Dan kita renung di sini teman-teman, bagaimana para sahabat sangat menjaga perintah dan juga larangan Nabi SAW. Lanjut lagi nggak ini? Subuh loh ini. Kisah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dan sangat kuat namanya Ibnu Dzatu Kabsh. Ibnu Dzatu Kabsh ini teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat, badannya besar, kekar, kudanya juga besar, dari kepalanya sampai kaki kudanya semua besi. Orang ini luar biasa, Ibnu Dzatu Kabsh, dan dia satu-satunya pasukan Quraisy yang punya pegangan pedangnya besi sepanjang lengannya, kemudian di ujung itu pedang lagi sepanjang 2 kali lengannya. Jadi besar sekali, gitu kan? Dan dia mengganggu muslimin pada saat itu. Tebas sana, tebas sini, jarak jauh dia sudah kenakin orang semuanya. Jadi banyak luka di antara muslimin dan banyak jadi korban. Salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, pergi ke kemah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Dzatu Kabsh menyusahkan kami nih. Luka sana, luka sini, banyak korban. Dan dia berusaha menembus, ingin sampai ke kemah Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini terkenal dengan sepupu Nabi. Ya, ibunya adalah Sofia, tante Nabi SAW. Pada saat itu tergolong prajurit muslim pilihan yang memiliki kelihan dan dalam berperang dan juga berkata, ya, dan Nabi SAW berkata padanya, selesaikan urusan kami wahai Zubair. Dan ini termasuk strategi perang teman-teman sekalian, berikan semua pekerjaan pada ahlinya. Jangan semua orang ditugaskan tugas yang sama, tidak. Ada yang ahli perang tanding, ya dia maju. Ada yang ahli strategi memanah, di tempat panah, ya. Ada yang menunggang kuda, dia harus masing-masing pada tempatnya. Di sini Nabi SAW tidak pilih sembarangan sahabat, dipilih Zubair. Zubair memang jeli. Di antara kejelian Zubair, dia sangat cepat menebaskan pedang dan sangat jeli pada saat melemparkan tombak. Kalau sasarannya di titik A, di titik itu kena. Jadi tepat sekali orangnya. Zubair berkata, aku pun lalu mendekati Ibnu Kabsh, mencari mana ini, poinnya di mana nih supaya dia bisa kena gitu. Maka keliling, dia bilang, saya kelilingi Ibnu Kabsh dan saya tidak temukan celah. Matanya saja semua besi. Di tombak pun bisa tombaknya terpental. Karena zaman dulu mereka meletakkan di bawah besi itu ada semacam kalau kita karet sekarang, tapi dari kulit hewan, sehingga kulit baru baju besi, jadi nggak bisa mental gitu kan. Maka kata Zubair radhiyallahu anhu, pada saat aku sedang berhadapan dengannya, aku melihat celah itu hanya 2 matanya dan diantaranya. Maka aku pun berdiri di atas kudaku, lalu aku melempar tombak sehingga menembus di antara 2 matanya dan tembus di kepalanya bagian belakang. Matilah Ibnu Abu Kabsh, dan pada saat dia mati, pada saat itu pasukan Quraisy sempat terpukul karena ini orang terkuatnya. Dan bagaimana Zubair naik di atas kuda kan kelihatan, orang-orang pada lihat, dan dia melempar dengan sangat jeli sehingga menembus di antara 2 matanya. Artinya kalau kena bagian kepala segala mungkin masih bisa mental. Tapi di sini bagaimana kejelian Zubair radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman sekalian tentu tidak bisa kita lanjutkan semuanya karena cukup panjang bahasan, dan ini masih banyak yang akan kita sampaikan berhubungan dengan masalah peperangan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kita akan datang karena masih panjang, masih ada peperangan-peperangan, masih ada korban-korban, kisah unik bagaimana terbunuhnya Abu Jahal, bagaimana Umayyah bin Khalaf terbunuh, panjang lebar cerita masa ini, dan juga pelajaran yang diambil dari perang Badar sendiri. Lalu kemudian bagaimana keadaan Mekah pada saat Badar dikalahkan orang-orang Quraisy, dan bagaimana keadaan Madinah pada saat juga pasukan muslimin telah menang. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini tentu teman-teman sekalian. Ini pakai pertanyaan atau besok aja?
Baik, karena melihat waktu teman-teman sekalian sudah setengah 10 malam, insya Allah besok kalau ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan di subuh hari, karena kita masih dalam tema yang sama, Anda bertanya kami menjawab, insya Allah kita akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui tentunya. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua, dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan juga semoga saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan kita dengan kemahamurahannya dan menggantikan menjadi pahala, dan kita mendoakan agar seluruh wilayah di Indonesia dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat umumnya agar semuanya kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan agar Jakarta diberikan pemimpin yang adil, yang muslim, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jangan sampai muslim dipimpin oleh orang-orang yang malah memerangi Islam. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlibat, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu teman-teman sekalian, sebelum kafaratul majlis, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman kembali kepada pengajian kami di YouTube dengan cara sistematis. Sistematis artinya ikutin perkajian. Hari Senin bisa bahas masalah Minhajul Muslim misalnya. Hari Selasa bisa kembali kepada Bulughul Maram kalau mau belajar fikih. Minhajul Muslim banyak bicara masalah akidah. Hari Rabu bisa belajar sirah misalnya, mengikutinya. Hari Kamis bisa belajar mahkota pengantin, masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa belajar misalnya masalah hadis, ada Riyadhus Shalihin dan hadis qudsi, ada 2 bahasan kitab. Hari selanjutnya bisa dibahas masalah al-kabair, dosa-dosa besar. Selanjutnya lagi hari Ahadnya, Sabtu tadi dosa-dosa besar, hari Ahadnya bisa dibahas masalah nawaqidul iman atau pembatal keislaman. Jadi sistematis. Teman-teman jangan cuma ketik Khalid Basalamah, apa yang muncul lalu didengar. Ini sayang, manfaat insya Allah tapi sayang. Tidak sistematis. Harapan saya adalah bagaimana kitab yang kami bedah itu bisa tuntas. Dan insya Allah berita yang lain adalah sirah ini kita akan terbitkan insya Allah dalam beberapa jilid, dan mungkin 3-4 jilid. Berikut kami usahakan insya Allah kalau Allah mudahkan, mungkin kalau ada yang bisa ditangkap dengan foto, misalnya lokasi perang Uhud, lokasi perang Badr, bisa ditangkap dengan foto, kami akan letakkan nanti dalam bukunya supaya lebih jelas insya Allah. Dan beberapa strategi peperangan Nabi SAW dengan anak-anak panah sehingga bisa jelas, oh seperti ini peperangannya dan seterusnya. Ini akan kami lakukan. Kemudian juga kami akan sampaikan teman-teman sekalian, di Jakarta lagi ada pembangunan Islamic Center, dan kami berharap partisipasi kaum muslimin, baik itu secara materi ataupun tentu doa juga enggak masalah. Yang jelas kami berharap bisa dibantu untuk itu, dan ini untuk kebaikan akhirat kita tentu semuanya. Di Islamic Center ada masjid yang diharapkan jadi masjid jami' dan tempat tersebarnya sunnah Nabi SAW. Dalamnya ada kampus dan 2 program. Yang pertama strata S1, teman-teman tamatan SMA kita akan sekolahkan gratis. Mereka tinggal asrama 4 tahun, mereka tamat, mereka akan hafal 30 juz Al-Quran dengan 1000 hadis. Kemudian ada kelas tadribud du'at 2 tahun khusus pelatihan da'i. Ini juga gratis, mereka tinggal teman-teman yang mau terjun di da'i atau sudah jadi da'i tentunya, di dakwah dan sudah menjadi da'i, atau mau jadi da'i, kami latih juga atau dibina selama 2 tahun, insya Allah dengan target yang sama. Hafal 30 syair Quran dengan juga menghafal 1000 hadis. Harapannya seperti itu, dan insya Allah juga di dalam situ ada studio KHB yang alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 600 ceramah, dan target kami insya Allah sampai ribuan ceramah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat, dan ini juga bisa mengaji amal jariah buat kita semua. Mungkin begitu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang pernah saya sampaikan tentang kerjasama dengan travel umroh Kasturindo, itu sudah berhenti akadnya di Desember kemarin, yang pernah saya sebutkan namanya kalau ada yang baru minat untuk umroh, dan kita sudah berhentikan akadnya karena ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang saya temukan dan saya nasihati tidak mau dengar, maka saya berhentikan. Dan insya Allah akan ada iklan langsung dari kami di KHB resmi, itu travel haji umrah yang akan berangkat insya Allah. Dan ini bukan sama sekali hubungannya dengan masalah komersial ya, ini cuma mengingatkan karena banyak yang tanya bagaimana kalau mau umrah bersama saya gitu, maka saya sampaikan ini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.